Inggris yang mungkin punya momen terbaik mereka, momen paling ikonik mereka di abad ke-21 ini di World Cup di Azteca Stadium, berhasil menggugurkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2 berkat 2 gol dari Jude Bellingham dan 1 penalti dari Harry Kane. Dan ya, match yang dari awal sampai akhir nggak dikasih napas, seru banget, mata nggak bisa kedip, dan performa luar biasa dari superstar di tim ini. Pickford yang main bagus, Kane yang main bagus juga, Gordon bagus, tapi the one and only Jude Bellingham yang lagi-lagi jadi penyelamat Inggris di babak knockout Euro, Piala Dunia, he always perform in knockouts. Dan kali ini ada 5 hal yang bisa kita pelajari dari match Inggris lawan Meksiko. Yang pertama, Jude is a complete player, he is a complete midfielder. Dia pemain yang clutch. Dia begitu dengar ada knockout mau di Euro, Piala Dunia, begitu dia tahu gua bakal main knockout, he always perform. Dia selalu ada untuk Inggris, dan kelihatan dari cara mainnya, the way he attack, the way he defense as well, sangat komplit dan merupakan salah satu pemain terpenting, if not pemain terpenting di Inggris untuk Piala Dunia kali ini. Menurut gue dia pemain paling krusial, makanya gue nggak sangka banyak orang-orang yang bilang he is replaceable gitu. The only one yang irreplaceable is Declan Rice and Harry Kane. Amin. Lu nggak inget dari kemarin Euro gimana, dari Piala Dunia kemarin gimana, siapa yang selalu perform ketika Inggris butuh? Jude Bellingham, again and again, nunjukin kualitasnya as a midfielder, as a goal scorer, and as a defender, as a defending player yang membantu tim di depan maupun di belakang. Dan gua nggak ingat performa gelandang Inggris yang sebagus Jude ini dari, I don't know, mungkin dari gua nonton Piala Dunia 2010 bahkan sampai Golden Generation Inggris, gua nggak tahu siapa yang punya performa dan campaign lebih bagus dari Bellingham. Bahkan sekelas Gerrard, Lampard di Inggris ya, bukan di klub, gua nggak pernah ingat mereka bisa tampil dan sekelas ini kayak Jude di tahun ini. Ya, buat yang bilang Jude bisa dicadangin, yang awal-awal dibilang Rodgers bisa gantiin dia, mereka kualitasnya juga nggak beda jauh. Jude is irreplaceable. You see now, Jude is an irreplaceable pemain buat Inggris, dan gua rasa dia merupakan pemain terpenting di Inggris di World Cup kali ini gitu. Beside Harry Kane. Kedua, Inggris yang punya performa ikonik di Azteca Stadium melawan Meksiko, tuan rumah, yang udah lama banget gak ada yang bisa ngalahin mereka di Azteca Stadium, di kandang mereka, dengan atmosfernya, dengan fansnya, dengan altitude-nya, dengan tekanan dan ketinggian dari stadion tersebut. Tapi Inggris tampil brilian. Inggris ngasih tahu bahwa gue juga punya daya juang, gue juga punya mentalitas. It's not only Meksiko yang punya itu, dan ya mereka nunjukin mulai dari momen terutama dari Quansah yang gue nggak tahu kenapa dia ngelakuin foul seremnya itu dengan sangat ceroboh, diangkat kakinya dan dia well deserved red card, dan Inggris harus main 10 pemain dari menit itu, dan Inggris bisa bertahan sampai akhir. Itu bukan cuma nunjukin kualitas dari pertahanan mereka, bukan nunjukin kualitas dari depth cadangan mereka dengan masuknya Dan Burn, tapi itu juga nunjukin karakter dan mentalitas, daya juang dari Inggris yang bisa nahan atmosfer, yang bisa nahan tekanan, yang bisa nahan intensitas yang terus dikasih Meksiko. Dan ya, Inggris punya performance of a lifetime di Azteca Stadium kali ini. Yang ketiga, Inggris harus stop dengan pelanggaran remeh, pelanggaran ceroboh, silly foulnya mereka yang bisa menyebabkan keadaan bahaya gitu untuk Inggris kalau mereka mau juara di Piala Dunia kali ini. Kita bisa lihat dua keputusan yang ceroboh, silly, dan gak perlu dilakuin. Yang pertama dari Saka, yang gua nggak tahu kenapa dia make that foul gitu, kenapa dia buat pelanggaran yang akhirnya Meksiko punya free kick di daerah yang sangat berbahaya dan bisa jadi gol dari Quinones, membuat Meksiko hidup lagi setelah kejebolan 2 gol di 2 menit. Tapi dengan gol itu Meksiko punya harapan, Meksiko melihat ada kehidupan, mereka mungkin bisa comeback lawan Inggris. Dan setelah itu juga ada
decision yang buruk banget. Gue nggak tahu kenapa Kwanza milih slide tackle dengan kaki start ke atas kayak gitu, yang well deserved red card. Sampai akhirnya buat Inggris main 10 pemain sampai menit 90 dari awal babak kedua. Dan selain pelanggarannya Saka, salah satu key moment silly foul bahkan parah banget yang dilakukan Inggris itu ya Kwanza, yang ngapain dia tackle, slide tackle bahaya gitu, kaki ke atas, start kena betis atau tulang keringnya pemain Meksiko, buat dia kartu merah. Dan Inggris harus main 10 pemain dari awal babak kedua sampai akhir di Azteca Stadium dengan tekanan dan pressure setinggi itu. Tapi fair enough Inggris yang bisa nahan skor itu sampai akhir laga. Yang keempat, Tuchel yang menurut gue punya substitution yang bagus banget, masterclass yang bagus banget. Karena kalau lu udah main 10 pemain lawan Meksiko yang punya World Cup bagus banget, ditambah home ground, dan kayak tadi gue bilang dari tadi Azteca Stadium yang punya atmosfer kayak gitu, lu nggak bisa buat berharap apa-apa gitu. Lu cuma bisa yaudah defend dan pasang pemain-pemain terbaik lu untuk nahan cross. Karena Meksiko kalau kita lihat taktiknya bukan mereka yang link up 1-2 buat terupas yang berbahaya, tapi mereka crossing, switch up, dan terus itu yang mereka lakuin. Dan masukin Denver itu merupakan salah satu decision yang bagus banget dari Tuchel, karena Meksiko ngandelinnya crossing ke Raul Jimenez atau ke Quinones atau ke pemain lain, dan tapi itu bisa diantisipasi dengan baik gitu dengan masuknya Denver yang bantu Inggris bisa nahan sampai akhir laga. Dan yang terakhir, Saka need to start. Udah cukup dengan Madueke-nya. Oke, dia bagus buat take ons, dia bagus buat ngegocek pemain. Mungkin dia lebih baik dari Saka dalam hal itu, dalam hal pace, ngegocek take ons pemain, duel 1 lawan 1. Tapi dalam decision making, crossingnya it's not been great gitu. Menurut gua Saka jauh lebih layak starter dibanding Madueke, dan gua rasa semua orang mikir kayak gitu. Gua nggak tahu di awal-awal kenapa Tuchel start Madueke over Saka. Mungkin ada yang bilang juga karena fitnessnya Saka yang kurang, yang dia habis cedera, dan itu berbahaya buat Inggris ke depannya di knockout karena butuh Saka. Tapi lawan Meksiko di saat butuh pemain penting yang bisa turn up di game-game besar, Saka need to start. And then betul keputusannya Saka start dan buat 1 assist untuk gol pertama Inggris dan main yang bagus juga di match kali ini. Ya, that's it. Itu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah ini merupakan match paling impresif dari Inggris di babak knockout stage Piala Dunia selama kalian nonton Inggris? Menurut gue iya, gue mulai nonton mereka di 2010. Sampai sekarang menurut gue ini performa paling bagus dari timnya, performa paling impresif dari pemainnya, Jude Bellingham yang dapat man of the match, dan ya secara tactically juga bagus dengan masukin pemain bertahan yang cocok untuk nahan serangan-serangan crossing dari Meksiko. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini untuk video-video seperti ini lainnya. Oke, thanks for watching and goodbye.